Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Minggu ini kita dipanggil untuk menghayati kasih Allah di tengah penderitaan yang kita alami dan menjaga iman kita sampai akhir hayat. Sebab Ia yang memberkati kita itu setia. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 161. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang keempat, segala kemuliaan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Salam Patunggilan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap Bapak Ibu semuanya di dalam kondisi yang baik, sehat-sehat semuanya, dan kita tetap semangat di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, sebenarnya kami juga sangat rindu untuk bisa bersekutu bersama-sama dengan panjenengan semua. Namun karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kita sampai saat ini masih harus beribadah secara online. Namun demikian, kiranya tidak mengurangi semangat kita di dalam kita membangun persekutuan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah kita saat ini. Kita bersama-sama mengambil saat teduh dan di dalam hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang kekal kasih setianya. Maka biarlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai
dan memberkati ibadah kita saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita saat ini di dalam kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, setia dalam penderitaan. Ada bagian firman Tuhan yang mengatakan Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Terambil dari Markus 9 ayat yang ke-31. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut tema kita saat ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 158. Kita pujikan bait yang pertama, Ku ingin menghayati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki panggilan pertobatan. Bapak, Ibu, jika kita mau jujur, ketika kita melihat neraca kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan ini, Bapak, Ibu bisa menimbang-nimbang berat mana ketika kita diajak untuk mengasihi. Apakah kita bisa melakukannya dengan sepenuh hati atau malah kita menyakiti sesama kita. Ketika kita diajak untuk menyampaikan atau memberitakan damai sejahtera, apakah kita juga mampu melakukannya atau bahkan kita menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bercermin dari hukum kasih yang senantiasa kita dengar bersama dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita belum mampu melakukannya dengan sebaik mungkin jika kita bercermin dari hukum kasih ini. Oleh karena itu, mari kami undang Bapak Ibu sekalian untuk mengungkapkan semua pelanggaran dan dosa kita melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 29. Kita pujikan bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Di muka Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi siapapun yang mengakui semua pelanggaran dan dosanya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berkenan mengampuni kepada setiap kita. Oleh karena itu kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 yang demikian bunyinya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah bagi setiap kita. Berbahagialah kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu mari kita ungkapkan rasa sukacita kita. Kita bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179, bait yang pertama, kasih paling agung. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, hati dengar-dengaran untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan kiranya beri hikmat kepada Bapak Penatua Sugito yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya semuanya berasal daripada-Mu yang apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hari ini. Amin. Firman kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Markus 8 ayat yang ke-31 sampai 38 dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan dan yang saling mengasihi, izinkan renungan kita pada saat ini saya memberikan judul pengorbanan yang tak ternilai. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin panjenengan pernah mendengar bahwa pelayanan yang semakin berkembang maka akan menuntut sebuah kerelaan yang semakin besar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, pada umumnya manusia memiliki sebuah kecenderungan memilih hidup yang nyaman, yang sedapat mungkin menjauhkan diri dari penderitaan. Nah, penderitaan itu akan menimbulkan berbagai risiko di dalam kehidupan. Nah, namun ketika kita mencermati bacaan kita saat ini, Yesus justru menawarkan jalan yang berbeda, yaitu bukan jalan yang nyaman, tetapi jalan yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan risiko. Ketika kita akan melakukan sebuah perjalanan, sebagai contoh, ada dua pilihan jalan. Yang satu lebih jauh, tapi jalannya mungkin lebih lapang, lebih lancar. Nah, sedangkan yang satunya lebih dekat, tetapi penuh dengan lubang, karena memang mungkin jalannya rusak. Belum lagi banyak kelok-kelok, karena harus melewati perbukitan dan lain sebagainya. Sehingga pasti di sana penuh risiko. Nah, Bapak, Ibu, ketika kita diberikan pilihan itu, tentu kita akan memilih jalan yang pertama. Walaupun mungkin lebih jauh, 5-10 km perbedaannya. Tetapi kita bisa pastikan jalan itu akan memberikan rasa aman dan lebih sedikit risiko atau bahkan mungkin tanpa risiko. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, hal ini juga nampak dalam kehidupan keseharian sebagian umat Tuhan. Sebagai contoh, hal penderitaan. Bagi manusia, penderitaan dipandang sebagai hal yang syarat dengan ketidaknyamanan. Sehingga banyak orang yang tidak memilih jalan itu, karena tidak memberikan rasa aman dan nyaman. Nah, oleh sebab itu, setiap orang mencoba menghindar dari yang namanya penderitaan. Sehingga kalau boleh memilih yang nyaman, kenapa harus memilih yang banyak risiko? Kira-kira seperti itu.
Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita saat ini, kita melihat bagi Petrus, penderitaan itu suatu pilihan yang konyol. Maka dapat kita lihat bahwa Petrus mencoba menarik Yesus. Tapi Yesus menghardiknya karena apa yang dipikirkan oleh Petrus hanyalah rasa nyaman dan aman. Bukan melihat apa yang menjadi rencana Allah. Karena memang Petrus tidak menangkap apa yang sudah diajarkan berkali-kali dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menawarkan hal yang berbeda. Tawaran yang penuh dengan tantangan, sebagaimana di dalam Markus 9 ayat 30 dan 31. Nanti bisa Bapak Ibu baca. Di sana bahwa Yesus menyampaikan sebuah rahasia. Bahwa Yesus akan mati, sehingga di sini jauh dari yang namanya kenyamanan. Penjelasan ini mengejutkan para murid, karena mereka menganggap jika Yesus adalah Allah, sebagaimana mereka akui, mengapa dia ditolak oleh para pemimpin agama? Mengapa para pemimpin agama itu justru akan menyalibkannya? Bukankah dalam kitab suci Perjanjian Lama menyatakan bahwa Mesias akan mengalahkan semua musuh-musuhnya dan membangun kerajaan yang mulia bagi Israel? Hal ini merupakan berita yang mengejutkan bagi para murid. Nampaknya ada pengertian yang salah pada para murid, sehingga mereka menjadi bingung. Mereka tidak habis pikir karena jauh dari konsep yang mereka pikirkan. Bahwa mereka telah cukup lama menderita dalam penjajahan yang ada dan tentu tidak ingin melanjutkan penderitaan itu. Maka kehadiran Mesias akan dapat membebaskan mereka. Tetapi kenyataannya mengapa justru Yesus melanjutkan lebih dalam tentang penderitaan itu? Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan karakternya, Petrus mengungkapkan keprihatinannya. 1 menit Petrus dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengakui imannya, dan ternyata sesaat kemudian Petrus berpikir seperti seorang yang tidak percaya dan menyatakan pikiran setan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari coba kita perhatikan. Ternyata begitu cepat sekali peralihan itu. Sesaat Petrus melakukan kehendak Allah, tetapi sesaat kemudian Petrus mencoba menawar kehendak Allah. Bapak Ibu, orang yang menawar kehendak Allah membuktikan bahwa pikiran orang itu adalah pikiran setan. Sehingga jelas dikatakan oleh Yesus bahwa pikiran Petrus adalah pikiran setan. Karena Petrus sedang menginterupsi pikiran Yesus yang hendak memilih penderitaan, memilih salib menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan seluruh tuntutan dosa yang ada.
Nah, Bapak Ibu, di sini Petrus sedang dalam kendali setan. Mencoba mengalihkan pikiran Yesus sehingga Yesus menghardik Petrus dan mengembalikan pikiran Petrus sebagaimana yang Yesus inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pikiran Petrus itu memang lahir dari ketidaktahuannya atas kehendak Allah dan kasih Yesus yang sangat dalam kepada para murid-muridnya. Sehingga satu saat Petrus adalah batu karang dan sesaat kemudian justru Petrus menjadi batu sandungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang penafsir, Dr. G. Campbell Morgan, mengatakan bahwa orang yang mengasihi Yesus tapi tidak menggunakan cara atau metode Allah, ia menjadi batu sandungan baginya. Petrus belum memahami hubungan antara penderitaan dan kemuliaan. Pada akhirnya Petrus belajar dari pelajaran yang sangat penting ini dan ia tuliskan di dalam suratnya yang pertama, yaitu di 1 Petrus 1 ayat 6-8, pasal 4 ayat 13, dan pasal 5 ayat yang ke-10. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di kesempatan yang lain. Nah, Bapak Ibu, maka melalui proses pembelajaran ini, Petrus dapat memberikan pelajaran yang sangat penting kepada setiap kita, yaitu jalan salib tidak boleh diabaikan begitu saja atau dihindarkan untuk bisa berjumpa dengan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat jauh di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 36 sampai ayat yang ke-40, pada waktu mereka sedang membicarakan siapa di antara mereka yang berhak duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri, maka dengan sikap Yohanes dan Yakobus menentukan sikap. Dan apa jawab Yesus? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Bapak Ibu, ini artinya apa? Bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa boleh-boleh saja duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Tetapi sadarkah bahwa salib adalah satu-satunya jalan yang harus dilewati. Bapak Ibu, memang kita sadari bahwa seringkali manusia hanya ingin hasilnya saja, tetapi prosesnya justru dihindari. Karena tahu bahwa prosesnya begitu berat, mengandung resiko, bahkan mengalami resiko. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya bahwa panjenengan semua mau terlibat dan ambil bagian di dalam pengadaan rumah ibadah GKJ Jemaat Trosobo yang sedang kita lakukan pembangunannya adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Panjenengan semua adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Kita semua tahu begitu berat karena memerlukan dana yang cukup banyak. Tetapi tetap saja
panjenengan semua terus berpacu dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bersama-sama mewujudkan kerinduan kita. Sepertinya kita semua sudah buta dengan kekurangan-kekurangan itu. Karena kita semua hanya memandang salib Kristus. Salib yang sudah menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa kita. Semuanya itu demi terwujudnya rumah ibadah yang kita rindukan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nuwun sewu, saya heran kepada orang-orang yang tidak mempunyai komitmen. Terlebih komitmen bagi Tuhan. Padahal mereka tahu hidupnya sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang mahal. Saya heran bagi orang-orang yang awalnya memberikan awal hidupnya untuk Tuhan, tapi tidak berani melanjutkannya. Bagi saya ini bukan lain, tetapi sebuah kelainan. Nah, orang yang makin mengenal Yesus bukan mengabaikan penderitaan, tidak. Penderitaan tentu saja tetap ada, tapi penderitaan tidak bisa merampas sukacita itu. Tidak bisa merebut damai sejahtera itu. Tidak bisa mengebiri semangat kita untuk terus berkorban, untuk terus membayar harga di dalamnya. Kita semua jangan sampai merasa keberatan kalau ada amplop ini, ada amplop itu, bahkan yang baru saja beredar yaitu amplop petingan. Tapi biarlah itu sebuah kesempatan bagi kita untuk dilatih kemurahan hati kita. Itu sebuah kesempatan bagi kita untuk ambil bagian dalam kerajaan Allah. Itu bukanlah pemerasan terhadap diri, tetapi itu adalah sebuah kesempatan kita bersama-sama dengan Tuhan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Maka kalau kita memandang salib Kristus, kita akan menganggap itu sebuah kesempatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama renungkan arti salib yang sesungguhnya. Mari kita menghayati penderitaan Yesus dan pengorbanannya yang tidak ternilai itu. Kiranya kita dimampukan dalam kita merespon pengorbanan Yesus dan hidup di dalam kebenarannya. Tuhan memampukan dan senantiasa akan memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat teduh.
Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya saat ini kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Bersyukur kepada Tuhan bukan saja pada saat kita menerima kebaikan serta berkat Tuhan saja, tetapi ketika dalam kekurangan dan kegagalan, kita pun seharusnya tetap mengucap syukur dengan hati yang tulus. Maka sebagai dasar dengan firman yang demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 36. Mari kita pujikan Kidung Jemaat dari nomor 291, bait yang pertama dan keempat. Mari bersyukur semua. Kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Kita juga doakan doa persembahan dan nanti kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami sadar sesungguhnya keinginan-Mu ialah agar semua orang diselamatkan. Maka berkatilah kiranya setiap perkataan yang terucap di dalam nama-Mu, khususnya pada hari ini. Kiranya pengajaran-Mu menempati dalam hati kami yang paling dalam, sehingga firman-Mu benar-benar bisa tertanam dan bertumbuh subur benih firman-Mu itu sehingga menjadi menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Bapa di surga,
berkatilah kami masing-masing. Kiranya persekutuan kami dengan Engkau hari ini bukan karena rutinitas belaka, tetapi biarlah kerinduan kami di dalam kami bersekutu dengan Engkau dan sesama ciptaan-Mu, serta Roh Kudus memperkaya kehidupan kami. Kami memohonkan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Di antaranya adalah Ibu Else Karolis, Carles Tabentane, Ibu Tin Sunarmi, demikian juga Bapak Hendro Kristiono, Ibu Sukimah Nuratin, Ibu Samirupi Eben Juair, Bapak Prihantono, Ibu Kamidah Sri Suroso, Ibu Kemi Suwarno, demikian juga Ibu Mariam Udiono. Mereka semuanya orang-orang kekasih kami yang saat ini di dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan berkenan apalah kiranya Tuhan melawat keberadaan saudara-saudara kami ini, dan Tuhan berkenan juga untuk memulihkannya. Kami juga memohonkan berkat Tuhan untuk kelangsungan pembangunan rumah ibadah bagi jemaat Trosobo. Demikian juga proses pembayaran ke pihak Citra Harmoni. Sungguh ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, banyak hal yang tidak mungkin bisa kami lakukan ya Tuhan. Tapi biarlah karena pertolongan dan kasih Tuhan, kami akan dimampukan untuk menyelesaikan tanggungan kami ke pihak Citra Harmoni. Bapa di surga, kami juga mohon berkat Tuhan bagi anak-anak jemaat yang masih di dalam studi, yang saat ini juga masih dilakukan secara daring. Tentu kejenuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Namun biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat dan juga kecerdasan kepada anak-anak jemaat, sehingga mereka semuanya akan senantiasa dimampukan untuk terus menerima pelajaran dengan sebaik mungkin, dan pada akhirnya itu semua akan berguna bagi kehidupan mereka. Kami juga mohonkan berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Bahkan saudara-saudara kami yang berwirausaha. Mereka yang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum menemukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka bisa menemukan pasangan hidup yang sepadan. Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kehidupan mereka semuanya. Kami juga mohonkan berkat bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam setiap sisi kehidupan mereka. Bapa di surga, kami mohonkan berkat Tuhan untuk pendeta jemaat, Bapak Pendeta Yudi Heristiono. Tuhan, kami hanya menduga-duga akan beban yang ditanggungnya dalam rangka mengembalakan jemaat Trosobo.
namun kami juga perlu menyadari kemanusiaannya. Kami perlu menyadari kelemahannya, kebutuhannya akan kasih dan perhatian sesamanya. Tuhan, kami sering menuntut lebih sesuai harapan kami, karena kami menganggap bahwa Beliau memiliki suatu rancangan khusus bersamamu untuk menenangkan ketakutan kami, melenyapkan konflik kami, bahkan menciptakan sebuah surga bagi kami. Namun Engkau mengirimkan Beliau sebagaimana manusia biasa yang membutuhkan dan mempunyai keinginan serupa dengan kami sekalian. Bahkan mungkin cobaan yang lebih besar dari kebanyakan orang. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk mengasihi dan menghormatinya, untuk mempercayainya dan bersabar bersamanya. Demikian juga kami berdoa untuk para penetua, diaken, para ketua kelompok, badan pembantu, dengan tugas mereka masing-masing, tanggung jawab mereka masing-masing, yang mencoba memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati dengan kesetiaan dan semangat. Kami juga mohonkan berkat Tuhan bagi pemerintahan bangsa dan negara kami, khususnya di dalam penanganan virus corona yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan di dalamnya, dan Tuhan menolong setiap aparatur yang mencoba untuk mengusahakan untuk tidak menyebarnya virus ini di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan mulai dari Bapak Presiden hingga pemerintahan yang ada di lingkungan kami, RW dan RT. Berkati mereka semuanya dan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dimampukan untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan pada akhirnya akan memunculkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa di lingkungan kami masing-masing, bahkan ketika saat ini banyak sekali bencana yang terjadi di berbagai tempat. Biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan semangat hidup bagi mereka. Dan biarlah mereka tetap bisa bertahan di dalam kehidupannya ketika mereka harus mengalami semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan terus memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga pada akhirnya semuanya itu bisa berlalu. Bapa di surga, sungguh banyak permohonan kami yang kami naikkan ke hadirat Tuhan. Namun karena keterbatasan dan ketidakmampuan kami di dalam kami mengungkapkan semuanya itu, maka biarlah Tuhan sendiri yang berkenan menyempurnakan. Dan kami akhiri semuanya itu Tuhan. Sebelumnya kami juga ingin serahkan persembahan yang sudah kami bersama-sama himpunkan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, sehingga melalui berkat Tuhan itu, kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini boleh terus dilebarkan. Dan nama Tuhan terus senantiasa dimuliakan. Dan terlebih dari itu ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan itu boleh menjadi sarana di dalam pelayanan kasih di gerejamu GKJW Jemaat Trosobo ini. Kami serahkan saudara-saudara kami yang Tuhan percaya untuk menata layani semuanya itu, dan Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan.
sehingga saudara-saudara kami dimampukan untuk melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Inilah ya Tuhan seru dan harap kami. Kami sempurnakan doa permohonan kami dengan doa yang senantiasa Tuhan ajarkan kepada kami. Yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari ibadah kita saat ini. Kita memasuki kehidupan kita masing-masing. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169. Kita pujikan bait yang kedua, Memandang Salib Rajaku. Mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Jemaat kasih Tuhan, dalam mengakhiri peribadatan minggu ini, mari kita bertekad untuk terus berkarya dengan cara berdoa dan mendoakan satu sama lain, sehingga keutuhan kita sebagai tubuh Kristus terus terkait dan terikat dalam kasih-Nya. Hadapi hari-hari dengan selalu menyertakan Tuhan, dan terus semangat jaga kesehatan. Tuhan Yesus
memberkati.